Pengangkatan Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah. Ketika Rasulullah wafat, banyak sahabat yang terpukul dan belum bisa menerima kenyataan berpulangnya sang utusan Allah. Dalam situasi yang runyam itulah, Abu Bakar Asy-Syiddiq menenangkan para sahabat. Beliau berkata, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup Kekal, tidak akan meninggal." Di hadapan para sahabat, Abu Bakar Asy-Syiddiq kemudian membacakan surat Ali Imran ayat ke-144. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Umar bin Khattab, salah satu sahabat yang belum bisa menerima kenyataan wafatnya Rasulullah, seketika menangis dan lemas terjatuh. Sungguh, ketika aku mendengar Abu Bakar Asy-Syiddiq membaca ayat itu, maka seketika aku juga langsung terjatuh lemas. Dan aku pun sadar bahwa Rasulullah memang benar-benar telah meninggal dunia. Para sahabat kemudian mengadakan pertemuan untuk menyikapi wafatnya Nabi Muhammad. Hal terpenting adalah pada masalah kepemimpinan. Siapakah yang paling layak di antara para sahabat untuk memimpin umat Islam? Pemimpin sebuah era baru ketika umat tidak lagi dipimpin oleh seorang utusan Allah. Sahabat Ansor mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah tentang siapa yang akan memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad. Saat itu, para sahabat dari Ansor berkumpul di sekeliling pemimpin suku Khosraj, Sa'ad bin Ubadah. Pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah itu pun segera didengar oleh para sahabat dari kalangan Muhajirin. Kaum Muhajirin saat itu sedang berkumpul dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin umat Islam. Beberapa sahabat Muhajirin kemudian berkata, "Mari kita pergi menemui saudara kita kaum Ansor, karena mereka juga memiliki hak dalam hal ini." Umar bin Khattab, sahabat yang berada dalam pertemuan itu, mengatakan, Lalu kami pun berangkat untuk menemui kaum Ansor. Ketika hampir sampai, ada dua orang soleh dari mereka menemui kami, lalu menceritakan kepada kami tentang apa yang telah dibicarakan oleh kaum Ansor. Mereka berdua berkata, "Kalian hendak kemana, wahai kaum Muhajirin?" Kami ingin menemui saudara-saudara kami dari Ansor. Mereka pun kemudian berkata, "Sebaiknya Anda sekalian jangan menemui mereka dulu. Putuskanlah urusan kalian." Mendengar hal tersebut, Umar bin Khattab menjawab, "Sungguh, demi Allah, kita harus menemui mereka." Rombongan kaum Muhajirin melanjutkan perjalanan menuju Saqifah Bani Sa'idah. Sesampainya di sana, kaum Muhajirin menjumpai ada seorang laki-laki yang berselimut di antara para sahabat Ansor. Umar pun bertanya, "Siapakah dia? Ini Sa'ad bin Ubadah. Kenapa dia seperti itu?" Beliau sedang sakit." rombongan kaum Muhajirin kemudian duduk bersama kaum Ansor. Juru bicara kaum Ansor memulai pembicaraan. Amma ba'du, kami adalah Ansarullah dan pasukan Islam. Sedang kalian, wahai kaum Muhajirin, adalah berjumlah sedikit dibandingkan kaum Ansor. Ada sekelompok kecil dari kaum kalian yang mencoba ingin menghalangi kami dari apa yang menjadi hak kami dalam kepemimpinan dan ingin memonopoli sendiri urusan tersebut dengan menyingkirkan kami. Setelah juru bicara kaum Ansor menyelesaikan perkataannya, Umar bin Khattab ingin segera menyampaikan pendapatnya, namun dicegah oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. "Tahan sebentar." Dan kemudian Abu Bakar Asy-Syiddiq tampil sebagai juru bicara mewakili kaum Muhajirin. Kebaikan dan jasa kalian yang telah kalian sebutkan tadi itu, memang kalianlah pemiliknya. Dan urusan ini tidak akan diketahui kecuali untuk komunitas Quraisy ini. Mereka adalah orang Arab yang paling baik nasab dan tanah tempat tinggalnya. Aku usulkan kepada kalian dua orang ini. Terserah mana yang akan kalian pilih dan melakukan baiat kepadanya. Abu Bakar Asy-Syiddiq kemudian mengangkat tangan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Seorang tetua dari kaum Ansor kemudian menjawab,
Aku adalah orang yang sangat diperhitungkan pendapatnya, dan aku adalah tokoh yang dituakan. Begini saja, wahai kaum Quraisy, seorang amir dari kami dan seorang amir dari kalian. Apa yang disampaikan oleh seorang tetua Ansor itu membuat suasana sempat menjadi gaduh. Umar bin Khattab yang khawatir akan terjadi perseteruan dan perselisihan segera berkata, Ulurkan tangan Anda, wahai Abu Bakar. Abu Bakar Asy-Syiddiq mengulurkan tangan dan Umar bin Khattab membaiatnya sebagai khalifah, pemimpin umat Islam. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab diikuti oleh kaum Muhajirin dan selanjutnya kaum Ansor. Sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad menyatakan bahwa pada pertemuan antara kaum Ansor dan Muhajirin itu, Abu Bakar mengatakan, Kalian telah mengetahui bahwasanya Rasulullah telah bersabda, seandainya orang-orang memilih untuk menempuh suatu lembah dan kaum Ansor memilih untuk menempuh suatu lembah lain, niscaya aku akan menempuh lembah yang ditempuh kaum Ansor. Abu Bakar Asy-Syiddiq kemudian berkata ditujukan kepada Sa'ad bin Ubadah, Wahai Sa'ad, Anda tentu tahu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, sedang waktu itu Anda duduk, Quraisy adalah pemegang urusan ini. Orang-orang yang baik menjadi pengikut orang-orang Quraisy yang baik, dan orang-orang yang jahat menjadi pengikut orang-orang Quraisy yang jahat. Sa'ad bin Ubadah menjawab, Anda benar, kami adalah para wazir dan kalian adalah para amir. Abu Bakar Asy-Syiddiq juga memberikan argumentasi kepada kaum Ansor dengan menyatakan, Sesungguhnya Allah menyebut kami As-Sodiqin dan menyebut kalian Al-Muflihin. As-Sodiqin artinya orang-orang yang benar dan Al-Muflihin artinya orang-orang yang beruntung. Argumentasi yang disampaikan oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq ini dikutip dari surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9. Juga bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halamannya dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman atau Ansor sebelum kedatangan mereka atau Muhajirin. Mereka, Ansor, mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka atau Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin di atas mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah, terlihat bagaimana Abu Bakar Asy-Syiddiq mampu mengatasi perbedaan pendapat sehingga tidak menimbulkan gesekan atau konflik horizontal di antara umat Islam. Abu Bakar Asy-Syiddiq memuji kaum Ansor dengan menyebutkan keutamaan mereka, baik dari Al-Quran maupun hadis. Tindakan persuasif dengan memuji pihak yang berseberangan merupakan sebuah manhaj dalam Islam. Sikap objektif untuk mencegah amarah serta menghilangkan potensi-potensi yang memunculkan sikap egosentris. Hingga akhirnya lawan bicara bersedia menerima kebenaran ketika ia mengetahuinya. Abu Bakar Asy-Syiddiq menunjukkan bagaimana sikap zuhud terhadap jabatan. Setelah menyampaikan argumentasinya di depan para sahabat Ansor, beliau justru mencalonkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah, bukan dirinya sendiri. Pada sebuah kesempatan, Umar bin Khattab sempat mengomentari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Maka dari semua yang dikatakan Abu Bakar Asy-Syiddiq, tidak ada yang aku benci kecuali yang satu itu. Sungguh aku dihadapkan lalu dipenggal leherku yang hal itu tidak mendekatkanku kepada suatu dosa jauh lebih aku sukai daripada aku menjadi pemimpin atas suatu kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pada pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah itu, Umar bin Khattab menyampaikan argumentasi yang memperkuat pendapat kenapa Abu Bakar Asy-Syiddiq yang paling tepat menjadi pemimpin umat Islam sepeninggal Rasulullah. Wahai kaum Ansor sekalian, bukankah kalian mengetahui bahwa Rasulullah memerintahkan Abu Bakar Asy-Syiddiq untuk menggantikan beliau mengimami sholat? Maka siapakah di antara kalian yang mengizinkan dirinya untuk mendahulukan dan menggugurkan dirinya atas Abu Bakar Asy-Syiddiq? Kaum Ansor pun menjawab, Kami berlindung kepada Allah dari mendahulukan dan mengunggulkan diri kami atas Abu Bakar Asy-Syiddiq.
Jabatan khalifah bukanlah tujuan yang diharapkan oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau pernah menyampaikan hal tersebut ketika beberapa waktu telah menjabat sebagai khalifah. Pada kejadian di Saqifah Bani Sa'idah, aku sangat berharap waktu itu aku menyerahkan urusan tersebut kepada salah satu dari dua orang, yaitu Abu Ubaidah dan Umar bin Khattab, sehingga aku menjadi pembantunya. Selama menjabat khalifah, Abu Bakar Asy-Syiddiq kerap menyampaikan pernyataan yang isinya bahwa beliau sebenarnya tidak ingin memegang jabatan khalifah dan permintaan untuk lengser. Wahai kamu sekalian, aku serahkan kembali urusan kalian ini. Silakan kalian memilih siapa yang kalian inginkan untuk mengambil alih, dan aku kembali menjadi orang biasa, sama seperti salah satu dari kalian. Orang-orang pun menjawab, Kami rela dan setuju Anda yang menjadi khalifah, dan Anda adalah salah satu dari dua orang bersama Rasulullah. Abu Bakar Asy-Syiddiq juga ingin benar-benar memastikan bahwa tidak ada satupun dari kaum muslimin yang tidak setuju beliau sebagai khalifah. Beliau pernah menyampaikan, Wahai kaum muslimin, sebutlah Allah, siapakah yang menyesal atas pembaiatanku ketika ia berdiri di atas dua kakinya? Ali bin Abi Thalib yang mendengarnya mendekati Abu Bakar Asy-Syiddiq sambil membawa pedang. Salah satu kakinya dipijakan ke atas ambang mimbar dan salah satu lainnya di atas tanah. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, Demi Allah, sungguh kami tidak akan melengsarkan Anda dan tidak akan meminta Anda untuk lengser. Rasulullah telah mendahulukan Anda, maka siapakah yang akan mengakhirkan Anda? Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Diah, Rashid, dan Putra, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.